Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'yadzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Ayuhal hadirin hadirat, muslimin muslimat, syiaratu ta'mir wal muassasah, a'azani Allah wa arsyadakumullah wa iyyakum. Seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu dan pengurus masjid serta yayasan yang semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bermuajahah di malam hari ini, di hari Rabu malam Kamis, dan kita berharap kepada Allah di malam ini Allah turunkan keberkahan bagi kita semuanya, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan thayyib bagi kita semuanya. Lagi yang kita jalankan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita juga bermohon kepada Allah, semoga dalam majelis ini adalah majelis yang mendekatkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga majelis ini adalah majelis yang kita sedang berdiskusi masalah agama dan membaca ayat-ayatnya, yang mendapat sebuah janji diturunkan rahmat, diliputi dengan rahmatnya. Kita berharap ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kehidupan kita. Yang kedua, kita berharap adanya malaikat-malaikat yang Allah izinkan untuk meminta ampun kepadanya atas setiap hamba yang sedang berada di dalam majelis ilmu, agar hamba tersebut dijaminkan masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk yang dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat tersebut. Yang selanjutnya kita minta kepada Allah adalah sakinah, tenangnya hati kita. Karena sakinah itu tidak bisa didapat kecuali hanya dengan mengingat Allah. Orang-orang beriman itu tenang Bapak Ibu hanya dengan mengingat Allah. Mengingat selain Allah pasti susah. Seperti yang pernah saya sampaikan, mengingat selain Allah pasti susah. Walaupun hal itu yang diingat adalah sesuatu yang halal. Ingat laki sendiri, kadang gelisah hati kita. Ingat istri sendiri, gelisah hati kita. Apalagi ingat istri orang. Ingat mobil, gelisah hati. Ingat pekerjaan, gelisah hati. Ingat pembangunan masjid belum rampung, gelisah juga hati ya Pak. Apalagi ingat cicilannya kan, gelisah hati. Maka pada kesempatan kali ini semoga Allah turunkan sakinah, yang nanti berbekas sakinah itu hingga selesai bubar daripada majelis ini pun masih ada sakinah, masih ada ketenangan, itu kita bawa sebagai cerminan terhadap ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Karena memang dalam hidup ini pasti Allah akan bertanya. Ketika nanti akan berakhir, akan ditanya 4 hal. 1, tentang umur, ya, kemana kita sudah habiskan.
Yang kedua tentang ilmu, fi ma fa'al. Pakai apa? Untuk apa dia pakai ilmu itu? Ya, wa an mali, dan untuk hartanya, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dia dapatkan, Allah akan tanya. Kemana juga dibelanjakan pun pasti Allah tanya. Maka tak ada yang akan tidak ditanya. Wa an jismih, dan tentang tubuhnya ini, pakai makan minum yang merusak atau yang sesuatu yang baik. Fi ma'ablah, kemana saja selama ini dia ngurus badan. Memperbanyak gula kah dia, memperbanyak yang gurih kah dia, memperbanyak yang asin kah dia, dan lain sebagainya. Semua akan Allah tanya, terutama tentang ilmu yang kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, kita bermohon kepada Allah hal itu semuanya, dan terakhir kita berminta kepada Allah agar disebut-sebut nama kita dengan bangga terhadap seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan tema yang sempat tempo hari kita bahas juga di masjid ini, yaitu tentang menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tidak ada predikat yang paling baik ketika kita hidup di dunia ini dengan predikat apapun kecuali predikat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kadang-kadang ingin sedekah sembunyi-sembunyi pun menyatakan diri kita sebagai hamba Allah saja, hamba Allah saja, Pak. Kita ingin dinyatakan sebagai hamba Allah. Ya, bukan hamba syaitan, bukan hamba iblis, bukan hamba pohon, pokok kayu, ya, hamba batu besar, hamba jembatan, hamba gunung, hamba sungai. Kita tak ingin disebutkan nama itu. Dan predikat paling tinggi terhadap seorang hamba ketika dia dikaitkan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang paling indah apalagi menjadi hamba yang disayang. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, Maha Kasihnya tak terbilang, yang sayangnya tak terbatas. Kasihnya tak pilih-pilih, yang sayangnya amat mendalam bagi kaum mukmin. Maka inilah predikat yang diinginkan oleh setiap hamba-hamba Allah yang harusnya hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kembali kita tilik Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita sampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang yang dia jalan di muka bumi. Review sedikit ke belakang yang sudah kita bahas 4 ciri kemarin. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, satu yang dia jalan di muka bumi ini hauna. Mungkin memang banyak masalahnya, tapi tak membabi buta dia menghadapi sebuah masalah, persoalan hidup, tantangan dan lain sebagainya. Hauna ai bermakna, hauna itu artinya adalah bisakinatin wal waqar wa waqarin, dengan ketenangan. Memang ada masalah, besar masalahnya Ustaz, tak sepele Ustaz, memang besar. Tapi apakah masalah itu akan selesai ketika buru-buru, ketika dihadapi pula dengan masalah yang lain dan lain sebagainya? Maka masalah itu kadang-kadang didiamkan, kadang selesai, kadang dibawa senyum sedikit selesai. Masalah terhadap satu kawan, satu saudara dengan saudara yang lainnya, kadang-kadang dengan say hello. Apa ya say hello? Tegur sapa saja. Assalamualaikum bang, sehat bang? Lama tak main bang. Oh iya, saya pun juga demikian. Dalam keadaan yang malu-malu mungkin dia menyapa, bisakinah, dengan ketenangan. Makanya apa kata Rasulullah SAW ketika ada seorang ibu-ibu menangis luar biasa mendapati anaknya meninggal dunia sebagai seorang yang syahid, nangis, ya, agak marah, kecewa mungkin ya, sedih juga. Namanya ibu-ibu kehilangan anaknya, nangis luar biasa. Ya,
Sampai ditenangkan sama yang lain, pergilah kalian, saya tak butuh ketenangan dari kalian. Lewat Rasulullah SAW, bu, tenang bu. Ternyata dia masih marah juga. Tahukah engkau, tadi barusan Rasulullah mendekati kepada engkau. Ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, saya tak sengaja marah-marah. Inna sabra inda sadmatil ula, kata Rasul. Habis marah-marah tuh tak sadar siapa yang dimarah. Kadang ketika emosi memuncak tak sadar siapa yang dihadapi, siapa yang sedang diajak berbicara dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah berlalu begitu saja dikejar sama ibu-ibu tadi. Minta maaf, tak sengaja. Rupanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar tuh, bu, ketika benturan pertama terdengar terkejut, tidak langsung marah, tahan. Ya, tahan. Tidak langsung marah dia. Ya. Jadi kesabaran itu ketika benturan pertama, tidak langsung. Wal waqar, apa waqar itu? Waqar adalah kewibawaan. Ada wibawa. Sadar dia seorang bapak, tak langsung marah-marah. Sadar dia seorang ibu, tak marah-marah. Sadar dia seorang pemimpin, tak langsung marah-marah. Sadar dia seorang penasehat, tidak langsung marah-marah. Dan ini memang sulit. Ketika dia berjalan di muka bumi hauna, jadi orang yang hauna. Pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, akan masuk surga orang yang memiliki 4 hal: hayyin, layyin, sahlin, qaribin. Layyin, hatinya lembut. Mungkin kata-katanya bisa tegas kasar, apalagi orang-orang Medan kan, mungkin dengarnya kurang enak, tapi hati tetap lembut. Hayyin, mudah saja. Dibawanya beberapa hal tuh, kadang-kadang orang emosi dia masih bisa ditanggapinya, masih dilayani dengan cara yang baik. Hayyin, ringan saja hidup dibuat. Sahlin, kemudian sahel, mudah memudahkan orang lain. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Walaupun kadang-kadang saat ini kan beda. Bisa dipersulit, ngapa dipermudah? Kadang-kadang bisa dipermudah, bisa dipersulit juga. Ya. Qaribin, dan mudah akrab. Akan masuk surga orang yang punya 4 hal ini. Hatinya lembut, ringan saja hidup di dunia ini. Yang ketiga, mudah memudahkan orang lain. Yang keempat, mudah akrab dengan orang-orang. Sumeh kata orang Jawa, bashush kata orang Arab, pakai bahasa Amiyah. Bashush, rajulun bashush. Apa itu rajulun bashush? Sumringah, bawaannya senyum aja. Saya punya kawan tuh senyum aja bawaannya kalau jumpa. Dia banyak orangnya, mudah saja dia. Walaupun kadang-kadang tak dibalas, dia chat WA kita, tapi kalau jumpa dia baik dia. Ada yang kadang-kadang tipenya model seperti itu. Nah kadang-kadang yang model itu yang cepat masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Model itu. Pak Haji ini insya Allah cepat masuk surga. Pak Jadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau diajak bicara orang-orang bodoh, orang tongko, orang dogel, qalu salam, masih tanggapi dia dengan cara yang baik. Ya. Orang ngomongnya mungkin dengan bahasa-bahasa yang kasar. Sini kau lu, ke masjid aja kau tiap hari kau. Iyalah bang, mana lagi bang, tak mungkin awak ke neraka bang, awak takut neraka. Masih ngomong baik-baik, jawabnya dia. Qalu salama, ngomong salam baik-baik. Model-model seperti itu. Ya. Dan biasanya ini dimulai dari sikap sakinah dan waqar. Tenang dulu. Memang besar-besar itu. Anak sakit saat ini macam mana caranya Ustaz? Di pondok ini gurunya tak becus atau macam mana nih Ustaz? Tenang dulu. Sakit diobati, mati dikuburkan. Kok gitu Ustaz? Tentu gitu. Karena meninggal kan dikuburkan. Karena sakit diobati. Apa payahnya di dunia ini? Yang penting keadaan dia tidak syirik, husnul khatimah. Sakinah, tenang dulu.
waqar dan waqar, berwibawa kita sesuai dengan tingkatan posisinya. Diajak ngobrol sama orang lain masih bisa menanggapi dengan cara yang baik. Santailah, awak kan bercanda tadi, kata kawan kan. Setelah kita ngotot-ngotot, kawan rupanya bercanda. Nah, itu perlunya kita qalu salama, ngomong tetap baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orangnya asik begadang, ya, sujada untuk sujud dan berdiri. Apa itu? Sibuknya salat malam. Hamba Allah yang disayang, minimal jangan tinggal salat witir. Apa ibu sekali, saya ingatkan sekali lagi, jangan tinggal salat witir walaupun 1 rakaat ba'da isya. Kalau tak sanggup pula nak berdiri lagi, minimal 3 rakaat, jangan tinggal. Lam tuqbal syahadatuhu, kata Imam Ahmad, tak diterima persaksiannya orang yang tidak salat malam. Dan biasanya kata-katanya tak didengar oleh santri kalau dia seorang guru, tak didengar oleh murid, tak didengar oleh anaknya sendiri. Kenapa? Karena di waktu malam lah Allah berfirman, sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menyampaikan perkataan yang berat nih kepadamu, wahai Muhammad. Qumil laila illa qalila. Maka berdirilah malam kecuali sedikit saja dipakai untuk tidur. Makanya tak bisa banyak. Saya tahu bahwa kita semuanya tak ada yang sanggup seperti Imam Abu Hanifah. Ba'da isya Sholat subuhnya masih pakai wudunya sholat isya. Sibuk ngapa? Sibuk sholat. Dan kita tak ada yang bisa seperti Imam Syafi'i. Sama, sholat subuhnya wudunya dengan wudunya sholat isya. Sibuk ngapa? Sibuk mengulik satu hadis. Lahir 60 cabang ilmu, dari 60 cabang hukum dari sebuah hadis, berbicara tentang burung. Makanya setidak-tidaknya jangan tinggal sholat penutup malam. Innal witra muhtatiman lail. Sesungguhnya sholat witir itu mukhtatim, penutup sholat malam. Muftati ini siapa untuk pembukanya? Sholat 2 rakaat setelah azan subuh, rakaat al-fajri. Itu pembukanya. Maka sibuk sholat, sujada wa qiyam. Ciri yang ketiga tadi. Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Yang dia sibuk berbicara dengan lisanul hal wa lisanul maqal. Isrif 'anna 'adzab jahannam, jauhkan kami dari azab api jahannam, api neraka. Inna 'adzabaha kana gharama, karena azabnya kekal pedih. Lisanul hal, lisanul maqalnya, lisanul maqal itu lisan yang dipakai untuk berbicara. Doanya macam itu untuk Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa secara lisanul maqal, lisan yang dipakai berbicara. Tapi itu tidak akan begitu berfungsi, tidak akan begitu berguna sampai lisanul maqal itu sesuai dengan lisanul hal. Apa lisanul hal? Lisanul hal adalah seluruh kegiatan yang kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari segala tindak tanduk dan perilaku, semuanya menunjukkan lisanul hal, yang akan membenarkan lisanul maqal atau akan menyalahkan lisanul maqal. Lisan yang kita pakai untuk berbicara ini akan tepat sehingga ketika keadaan tindak tanduk kehidupan dan pembicaraan kita itu memang sesuai dengan keinginan kita agar dijauhkan dari neraka jahanam. Jangan sampai bolak-balik masjid, salat 5 waktu, tunggang tunggit, lintang pukang, tapi kerjanya masih suka dengan riba.
tapi kerjanya masih suka dengan sesuatu yang syubhat, MLM. Masih suka dengan sesuatu yang ghish, penipuan. Masih suka sesuatu dengan yang goror, yang tak jelas asal usulnya. Maka lisanul hal ini harus seimbang. Lisanul hal. Dan lisanul hal itu lebih tajam. Mungkin doanya tak banyak betul tiap hari, tapi semua tindak tanduk dan perkataannya sesuai dengan keinginannya. Isrif anna adzab jahannam, agar dijauhkan dari azab jahannam. Sekarang nih, surga itu Bapak Ibu sekalian ghaliyah, mata'ahu ghaliyah. Surga itu, perbendaharaan surga itu mahal. Yang murah itu adalah perbendaharaan neraka. Neraka ini mudah minta ampun. Ada di pekarangan orang jambu, ambek, nah itu mempercepat masuk neraka tuh. Kenapa? Karena terariri nanti di seluruh tubuhnya itu sesuatu yang haram. Efeknya apa? Anak dogil, susah dikasih tahu. Ustaz, nampaknya saya sudah menghindarkan yang syubhat, yang haram, apalagi na'udzubillah min dzalik, Ustaz. Tapi anak saya kenapa masih dogil? Maka masuk pada klasifikasi yang kedua, model Nabi. Luar biasa Nabi Nuh mendidik anaknya, tapi anaknya tak juga ngikut Nabi Nuh. Model siapa lagi? Nabi Lut. Sama juga, justru mendukung homoseksual. Itu klasifikasi yang kedua. Jadi masuk surga itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Perlu diteliti setiap titian kita. Kemudian masuk selanjutnya, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan neraka itu adalah sebuah tempat, sebuah kedudukan yang sangat buruk. Yang sangat buruk. Kemudian sifat yang kelima, masuk yang selanjutnya, ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang suka menafkahi keluarganya tak terlalu foya-foya. Asal istri minta ini langsung, asal anak minta ini langsung. Tak foya-foya betul dia. Walam yaqturu, tak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan di antara keduanya. Baik dalam masalah nafkahi keluarga maupun berinfak. Jangan sampai berinfak 100% dari harta tak ada untuk makan anak dan istri. Itu juga keliru. Tak juga kita berinfak terlampau sedikit. Wa kana baina dzalika qawama. Maka ciri-ciri hamba Allah yang disayang itu sedang-sedang. Selalu yang menunjukkan sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Ya. Ciri yang selanjutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang tidak menyeru, mengajak orang atau diri sendiri atau bermunajat ilahan akhar, tak berdoa kepada Allah. Ya, coba kalimatnya tuh bukan dan orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, bukan tidak meminta kepada Allah, atau dan orang-orang yang tidak meminta kepada selain Allah. Tetapi apa bahasa Allah? Walladzina la yad'una ma'allah. Mereka yang tidak mengajak dalam ibadah kepada Allah itu ada sesuatu yang lain. Minta sama Allah iya, tapi minta kodokon kencang. Minta kepada Allah iya, doa tunggat-tunggit kepada Allah iya, tapi kalau sakit mendatangkan ayam hitam, mendatangkan orang-orang pintar, minta kunyit, anak domam, ketogoan kata dia, diputar-putar, ditenung namanya.
diiris, tenung, putar dia, balik dia. Hop, kata dia. Nanti dioles-oles kening kawan. Letakkan. Nanti kalau lepas jin nih. Kunyit tu ilahan akhar. Kunyit tu ilahan akhar. Itu Tuhan yang lain. Itu ilahan akhar. Takut tenggelam podium MTQ buat sajen di Danau Raja, maka sajen itu ilahan akhar. Kalau misalnya dibuat model itu ilahan akhar. Membuat jembatan harus pula meletakkan kepala kerbau, maka kepala kerbau itu ilahan akhar. Macam mana nak disayang kita nih? Sudahlah Sukabumi Pelabuhan Ratu disapu banjir, Cianjur pun disapu banjir, kantor Pekanbaru kebakaran. Itu bima kasabat aidin nas. Karena dosa-dosa manusia, tak mungkin tidak. Karena dosa-dosa manusia. Sudah banyak lah kita ini, banyak sekali. Ya, jadi masalah kesyirikan ini tipis. Hanya sekedar mendatangi. Kok bunyi gagak ya? Siapa mati ini? Kata dia. Tapi memang iya, kalau bunyi gagak pasti ada orang mati itu. Allah alam, lantas dari mana? Dari ilmu sainsnya saya belum dapat yang pasti saya. Tapi kalau beriman dengan gagak, maka gagak itu ilahan akhar. Pasti ada orang mati. Hati-hati, tak boleh model ini. Nanti apa nih? Hati-hati jangan keluar maghrib, bahaya maghrib nih. Nah, kalau itu tak masalah, tapi jangan kasih bumbu-bumbu yang lain. Maghrib nih suka datang pelesit nih, bahaya pelesit nanti nih. Bantu belau dia bilang. Banyak kisah-kisah orang-orang kampung biasanya mengaitkan dengan hal-hal yang lain. Kalau memang ada ujung pangkal dalil petunjuknya dari para alim ulama, mungkinlah. Ruqyah bagaimana saat kita membuat ada tulisan kalau ada gangguan? Menurut hadis-hadis dan ijma ulama, menurut Imam Nawawi dan sebagainya dalam Syarh Muhadzab diperbolehkan. Tolong misal dia kena memang ngigau-ngigau, kita letakkan Quran dekat dia boleh, tapi jangan dibawa bantal. Itu tidak jima. Atau membuat satu potong tulisan diletakkan, kemudian dibuat kalung, itu jangan salah persepsi. Itu beda lagi. Makanya semua didalami dengan ilmu. Bagaimana? Itu bukan mu'allaq, bukan tamimah namanya. Ketika membuat sebuah kalung, anak sedang dalam gangguan, diletakkan sebuah ayat-ayat itu dikalungkan di lehernya. Itu ada asal usulnya. Yang pasti itu tidak kemudian ada ihana, merendahkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak lantas kemudian membuat sesuatu yang tak ada jelasnya, raja-raja ditulis dari buku azimat diletakkan di ventilasi, ya itu ilahan akhar. Orang-orang tua dulu banyak tuh. Saya dari rumah mbah saya sudah saya turunkan, semua saya sudah ruqyah, saya bakar semuanya. Kenapa? Tulisannya bukan tulisan ayat-ayat. Yang tulisan ayat kursi saya biarkan kok. Itu pun kalau tak ada gangguan copot sajalah, dibanding jatuhnya nanti ihana, istihza kepada ayat-ayat Allah haram. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian, saya tekankan. Wala yaqtulu, yang selanjutnya yang keenam, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh orang muslim di jalan yang tidak dibenarkan, atau membunuh kafir dhimmi
yang mendapat perlindungan di bawah kaum muslimin, tak sembarang-sembarang aja membunuh. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita bergembira Bapak Ibu sekalian. Bergembira karena saudara kita di Suriah terbebaskan dari rezim zalim, otoriter, rezim keluarga Assad, dari bapaknya Hafiz al-Assad dan Bashar Assad itu memang tukang pembunuh. Makanya Talal ad-Daqqaq namanya. Talal ad-Daqqaq, satu hari yang semalam itu dieksekusi di tengah lapangan. Salah satu bekas komandan pasukan daripada Bashar Assad. Kenapa? Sukanya dia mengambil orang-orang memberontak dari kaum Sunni, itu dimasukkan, dibunuh, dikasih sisa tubuhnya itu kepada singa peliharaan dia. Bashar Assad itu Imamiyah, Nusairiyah, Syiah, yang sesekali mengatakan Ali itu sebagai nabi, yang mengatakan Ali itu kadang Tuhan. Sekarang sudah digulingkan oleh pejuang kaum muslimin, alhamdulillah. Betapa kejamnya. Dan bahkan terkonfirmasi 150.000 muslim Sunni meninggal dunia dalam penjaranya. Penjara-penjara besar di sana. Penjara Hair, Guantanamo, penjara Sednaya atau Saidnaya. Itu penjara nampak di permukaannya sedikit, tapi masuk ke bawah tanahnya berlapis-lapis. Di bawah-bawah ruang bawah tanah itulah dibunuhnya kaum muslimin tuh. Dan ini sekarang bisa Bapak Ibu akses. Nanti dilihat sendiri dah. Di Telegram, di Instagram, di Facebook, walaupun nanti dihapus sama Metaverse. Ya. Betapa kejamnya. Di hari dia hengkang dari Suriah dan mendapat suaka politik dari Rusia, keluarga Assad sekarang, itu dia ngutus orang untuk memadamkan listrik yang masuk ke dalam penjara Saidnaya itu, biar susah evakuasi. Dan memang meninggal dalam keadaan yang dilucuti, dalam keadaan yang dibantai, dalam keadaan semua wanita tuh hampir diperkosa sama sipir-sipir penjara tuh. Yang ada pegadis 19 tahun keluar dalam keadaan yang sudah punya anak umur 32 tahun tanpa tahu siapa bapaknya. Itu penjara Sednaya, penjara Sednaya milik Bashar Assad itu. Alhamdulillah sudah dibebaskan. Dan saat ini sedang berjuang untuk menata kembali pemerintahannya. Allah tampakkan kenapa Syams itu yang bergejolak. Saya ingatkan Bapak Ibu, kenapa Syams itu yang bergejolak? Fa innal malaikata basitatan ajnataha 'alaiha wa innal qur'ana umdatuhu umidat bisyams. Karena Quran itu tiangnya itu ditancapkan di bumi Syam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat tuh sampai detik ini dari zaman Rasulullah itu mengepakkan sayap untuk bumi Syam. Dan Masjid Jami Umayyah yang saat ini bebas sudah berada di kaum Sunni, itu tempat yang digadang-gadang nanti malaikat membawa malaikat Nabi Isa, membawa Nabi Isa alaihissalam untuk diangkat menjadi imam, tapi dia tak mau, dia menjadi makmum Imam Mahdi nanti di Masjid Jami Umayyah itu, Damaskus. Maka kita lihat pembunuhan ini banyak terjadi oleh orang-orang yang menganggap dirinya itu sebagai sempalan-sempalan Islam. Kaum Syiah sekarang udah masuk merambat sampai ke Pekanbaru. Bahkan saya dengar terakhir di Indragiri Hulu sudah ada juga orang-orang Syiah. Dia menganggap Ali itu menyembunyikan Quran 3 kali lipat lebih tebal dibanding Quran kita. Bodoh betul Ali bin Abi Thalib kalau model itu.
Dia telah menghina sahabat Nabi, mengatakan sahabat Nabi sebagai nabi, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Itu yang paling naasnya. Dan hamba-hamba Allah yang disayang tidak membunuh orang-orang tanpa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak dalam rangka peperangan pun kita diminta berhati-hati. Diminta berhati-hati. Jangan sampai membuat perselisihan, tasyajar, saling memukul. Termasuk dalam yaqtuluna bighairil haq itu ketika dia memukul saudaranya. Memang pola hati saya saat dipukulnya saya, kalau pukul sekali balas sekali. Akhirnya tawuran, pukul-pukulan. Demikian bagi mereka yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum pun berhati-hatilah terhadap tetesan darah. Apalagi kaum muslimin, apalagi baru disangka-sangka. Karena kan sangka teroris itu kan nampak kita kan saat ini banyaknya yang dituduh adalah kaum muslimin. Dan berhati-hati, karena setiap tetes darah itu lebih mudah Ka'bah itu hancur karena bisa dibangun dibanding terbunuhnya seorang muslim. Dan kesalahan bunuh kadang-kadang masih didapati oleh pemerintahan-pemerintahan di dunia ini. Wala yaznun. Yang kedelapan, wala yaznun, dan tidak pula berzina. Maka bagi pemuda-pemuda kalau sudah sampai ba'a fa'in istata', ya. Kalau sudah sampai mampu ba'a, apa ba'a tuh? Kalau kawin bisa hamil orang dibuat dia. Yang kedua, punya kasab. Kasab tuh apa? Punya usaha. Kasab. Untuk menghasilkan rezeki. Walaupun duitnya belum begitu banyak, punya kemampuan. Karena ladang zina di mana-mana. Ya, saya dapat info saja anak-anak SMA saat ini saja sudah banyak yang menjajakan dirinya kepada bapak-bapak sudah berbini untuk dapat iPhone, HP baru, tas baru, botol minum baru. Itu di mana tuh? Kota kita nih. Serius, Ustaz. Saya kalau tak nyampe dapat info A1 enggak mau saya sampaikan. Kalau nampak agak-agak lain gelagat anak betina kita tuh udah mulai dekat-dekat dengan perempuan, kawinkan sajalah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Hari ini anak SD kelas 2 SD aja sudah banyak yang mens, yang haid. Artinya kematangan biologis mereka tuh cepat. Makanya sekarang tuh tulisannya tuh balik akil. Orang balik akil. Orang dulu banyak yang berakal dulu baru balik, sekarang banyak yang balik lah bolak-balik, baliknya tak berakal. Baliknya dah bolak-balik mimpi basah, tapi tak berakal. Kenapa? Karena sibuk main game. Tak paham apa aja. Joget-joget TikTok. Sebelum masuk SMA, jangan anak dipegangkan HP sendiri Bapak Ibu sekalian. Itu pelajaran yang saya dapat dari ilmu psikologi. Jangan kasih HP anak. Jadi HP siapa dipakai? HP kita lah. Saya penting nih saat HP saya ini. Kunci lah HP kita tuh. Kalau takut kita berarti ada sesuatu juga di HP kita tuh yang tak boleh anak-anak lihat. Setelah SMA kalau mau dipegangkan, nah silakanlah. Sudah kuliah dia dan 16-17 tahun umurnya. Kenapa? Waktu itu ada kematangan secara psikologi. Wala yaznun. Sementara yang tidak mandi wajib secara data survei membuktikan 60% muslim laki-laki maupun perempuan
yang sudah balik tidak mengerti, bahkan tidak mandi wajib 60%. Artinya kalau 100 juta, 60 juta kaum muslimin tuh tak mandi wajib. Itu kan bahaya tuh. Alhamdulillah saya sudah pernah buat video, saya share sebagai hujah saya. Saya udah ajarkan macam mana mandi wajib. Tak paham dan tak mandi dia. Wala yaznun. Perzinahan ini marak terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan itu lantaran apa? Pacaran. Kalau nampak-nampak pacaran dan sebagainya, jangan bilang biar dia semangat saat tak ada. Tak ada can. Tak ada chance. Tak ada peluang dah. Dengan pacaran tuh makin semangat, tak ada. Tergerus hatinya tuh. Hati sibuk mikirkan untuk pacaran. Maka saya bilang sama santri-santri di Imam Syafi'i, kalau kalian masuk sini, kok kalian masih ada kenang-kenangan sama si Fulana, si Aisyah, si Fatimah, si Khadijah tuh, mohon maaf. Kasih penyampaian dari sekarang, lupakan saya dan kalian lupakan mereka. Tak ada can untuk nuntut ilmu, tapi dikenang-kenang di kampung ada si Fulana tuh. Tak ada can. Bolak-balik temenong kawan, nengok kambing kawin temenong kawan, nengok ayam kawin temenong kawan. Rupa-rupanya ada disimpan-simpan dia. Disebut, ditulisnya di HP pondok tulisan Umi Abi, rupanya Umi siapa Umi si Fulana itulah Umi. Sementara anak TK kita sekarang ini aja, padahal anak TK itu masih boleh ikhtilat. Pendidikan tuh kelas 3 SD ke atas tak boleh bersatu laki-laki perempuan. Dia sudah kenal lawan jenis. Ini TK, bunda-bunda. Itu teman abang, dia punya pacar, dia manggilnya Umi Abi. Manggillah Umi Abi anak TK sekarang. Haula wala quwata illa billah. Lah manggil boy ayang beb dia. Awak tak mesra-mesra gitu betul, panggil adik abang aja. Awak nikah sudah berapa anak awak nih? Dia manggil pacar kawan TK dia, panggil ayah bunda dia sudah. Kita nampaknya harus belajar romantis sama anak TK sekarang nampaknya. Itu kejadian tuh, TK IT tuh, TK Islam tuh. Curhat dia. Udah punya dia udah punya pacar, udah manggil Abi Umi dah itu om. Gawat sekarang. Dari mana dia dapat pendidikan keluarga? Dan pendidikan keluarga itu banyak disusupi, dicuri oleh siapa? Nih, banyak dicuri. Memang jasad anak tuh 70% sama kita, pikirannya 90% sama ini. Tekor 20%. 70%, 30% dia di sekolah, 70% sama kita, 90% sama ini. Tekor 20% perhatian kita sama dia. Dan memang sulit mendidik anak tuh. Saya jujur sulit. Macam mana membawa anak tuh bergembira main dengan bola tuh sama anak 1 tahun, 2 tahun. Bagaimana kita bergembira membawa dia asyik main kuda-kudaan, menggendong di atas pundak kita. Berat memang. Tapi itulah yang nanti akan membekas dan itu yang akan membentuk kecerdasan motorik dia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang yang membuat ketiga-tiga itu mendapat hukuman atas perlakuannya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab di hari kiamat dan dia kekal dalam keadaan terhina. Tetapi ada kabar gembira terakhir, illa man tab, kecuali orang yang bertaubat dan beramal saleh setelah melakukan hal tadi, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang model itu, sebagai closing statement, ada satu harapan bahwa semua pendosa tetap dicintai Allah ketika 1 taubat, 2 amal soleh. Pasti Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi sudah berapa ciri-cirinya?
sudah 9 atau sudah 10, semoga kita bisa mempraktekkan ke 10-10-nya Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tak ada pertanyaan nampaknya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya nanti pada Isya atau layangkan di nomor saya 0813 9092 0606. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.